Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabar pagi hari ini? Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran pagi ini, seperti biasa kita berdoa dulu ya. Maura, boleh pimpin berdoa? Siap berdoa. Mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba lihat kanan kirinya, siapa yang tidak hadir hari ini? Bagus. Bagus sama Depan. Bagus dan Befran sedang sakit ya, kita doakan semoga lekas sehat kembali. Kemudian yang lain jaga kesehatan karena kita memasuki pancaroba, dari panas ke hujan, nanti banyak yang sakit. Oke, kita tadi sudah upacara, agak sedikit capek. Coba semuanya tarik nafas dulu. Oke, tahan, hembuskan. Nah, coba lagi, satu kali lagi, tarik nafas. Oke, hembuskan. Ya. Coba tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga. Kelas. Kelas. Oke, sudah sarapan semua? Belum. Ada yang belum, ada yang udah. Udah ya. Sudah siap belajar hari ini? Sudah. Oke, boleh silakan. Hari ini kita akan belajar tentang coding dan KA ya. Nah, coba lihat. Kamar siapa yang di rumahnya seperti ini? Kamarnya apa yang terlihat kamar di sini? Berantakan. Oke. Kalau ibu minta 10 detik cari buku matematika. Hah? 10 detik ya? Kalau kalian dalam kondisi kamar yang seperti ini, 10 detik ibu minta kalian cari buku matematika. Itu ada di rak. Hah? Itu ada di rak kan? Nah, tapi 10 detik. Rak putih. Nah, kira-kira kalau 10 detik kamarnya berantakan, kalau mencari sesuatu apa? Susah. Kita suka sering dapat masalah ya. Masalahnya susah. Nah, sama seperti belajar nih, kalau misalnya ada tugas. Jika bu guru kasih tugas ternyata susah, berarti yang pertama terpikir iya gitu kan ya. Sering kita berpikir seperti itu. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana sih cara kita menyelesaikan masalah yang susah dengan gampang ya. Solusi atau apa sih yang kita akan pelajari hari ini supaya kita bisa menyelesaikan masalah yang besar menjadi gampang. Kita akan belajar dengan cara super, yaitu caranya adalah berpikir komputasional. Nah, pertanyaannya, apa itu berpikir komputasional? Yang kedua, kita akan mengidentifikasi langkah-langkah cara berpikir komputasional. Kemudian yang berikutnya kita akan belajar menyelesaikan masalah kita dalam kehidupan sehari-hari dengan cara berpikir komputasional. Kemudian yang terakhir nanti kita akan belajar mempresentasikan hasil berpikir secara sistematis yang sudah kita lakukan hari ini
dengan tepat dan logis. Nah, ini ada tayangan. Coba lihat. Siapa yang pernah main puzzle? Kalau piece-nya sedikit, mainnya apa? Gampang. Terus apa? Gampang ya. Nah, yang tadi ketika kita melihat ada 200 pieces. Nah, berarti yang terbayang oleh kalian apa kalau 200 pieces itu? Pusing. Banyak. Berarti menyusunnya bagaimana? Susah ya. Nah, tapi apakah tidak bisa diselesaikan? Bisa. Cara termudah ketika kita lihat tadi, dia menyusunnya dari mana? Pinggir. Dari pinggir kemudian ke tengah ya. Terus kan kalau di puzzle itu warnanya beda-beda nih. Diapakan? Dipisahin. Berarti tadi yang harusnya yang pertama ngapain dulu? Iya, pisahin dulu ya puzzle yang apa? Yang warnanya sama. Kemudian menyusunnya dari pinggir. Nah, sadar tidak ketika kalian belajar menyelesaikan puzzle dengan cara tadi? Yang pertama apa? Kalian sudah memisahkan warnanya, ya. Kemudian mengerjakannya dari pinggir. Berarti kalian itu ternyata sudah belajar cara berpikir komputasional. Kalau dari katanya komputasional, berarti itu apa? Kita lihat, benar tidak berpikir komputasional itu berpikir seperti komputer. Tadi kata Davi ya, ternyata benar. Berpikir komputasional adalah berpikir seperti komputer. Nah, kalau ini Sivi bawanya contohnya laptop ya, sama dia. Dia akan menghasilkan sesuatu berdasarkan apa yang kita minta ya. Kalau kita nggak minta, komputer tidak akan mewujudkan apa yang kita mau. Jadi benar kan? Karena di situ ada bagiannya, ada apa saja di sini? Ada apa ini? Ada belajar, tempat tidur, ada lantai. Nah, kita pisahkan dulu. Yang mau dibersihkan yang pertama apa? Apa? Meja belajar. Rapikan dulu meja belajarnya. Setelah meja belajar, ayo kasurnya dulu, tempat
atau tempat tidurnya dulu, baru yang terakhir lah lantai. Ini misalnya tugas membersihkan tempat tidur. Kemudian siapa yang tahu ini apa? Apa? Lampu apa? Lampu lalu lintas. Siapa yang tahu nyalanya? Dari lampu apa? Boleh? Merah. Habis merah, kuning, hijau. Nanti kalau habis hijau apa? Kuning, merah. Seperti itu ya. Jadi merah, kuning, hijau, hijau, kuning, merah. Apakah berganti polanya? Polanya ganti tidak? Tidak. Ganti tidak polanya? Ganti tidak polanya? Jika habis lampu merah yang menyala lampu apa? Habis kuning? Hijau. Bisa apakah langsung dari merah ke hijau? Tidak, pasti kasih ke kuning dulu ya. Nah, itu adalah pengenalan pola. Coba lihat di LKPD-nya. Yang di halaman 2. Kita punya bilangan loncat. Lihat. Ada polanya ya. Nih, ada polanya dari 3 habis 3 berapa? 6. Habis 6? 9. Terus? Polanya dia. Nah, iya polanya tekan berarti kotak ganti. Ayo coba dilanjutkan. Ini. Ya, lihat polanya. Lihat polanya. Boleh. Kenapa dari 15 ke 18? Tambah 3. Ini polanya sudah ketemu ya. Selalu berapa? Tambahkan 3. Atau kita biasa dengar apa perkalian berapa? Perkalian 3. Ya udah tinggal terus. Berarti polanya setiap kotak selalu apa? Tambahkan 3. Oke. Lanjutkan ya. Di sini lah. Apa? Pola bilangannya apa? Apanya yang bukan? Apa?
pisahkan dulu ya. Yang kedua, kenali apa? Polanya. Yang ketiga, ambil yang penting. Jika tidak penting sama seperti gambar denah ya. Jika tidak penting tidak usah ditulis, tidak usah digambarkan ya. Baru yang terakhir nanti kita makan. Ada sih. Siapa yang pagi hari ini sarapan pakai telur goreng? Aku pakai telur rebus. Oh, pakai telur rebus, tapi sama-sama telur ya. Ini adalah langkah contoh ya. Contoh langkah membuat telur goreng. Kalau Bu Guru mau bikin telur goreng, kompornya ada. Kemudian penggorengannya ada, minyaknya ada, gasnya ada, tapi telurnya tidak ada. Jadi tidak nanti telur goreng. Enggak. Jadinya minyak panas goreng. Boleh. Nah. Kemudian biasanya kalau menggoreng telur yang pertama berarti harus ada apanya? Ada kompornya. Tadi udah punya kompor. Iya, bahannya harus ada apanya berarti? Kompornya ya. Semuanya sudah ada, tapi telurnya nggak ada. Jadi tidak telur gorengnya. Nggak jadi ya, bener. Jadi yang pertama kita harus siapkan apa? Siapkan apa? Telur, terus minyak, kompor, gasnya, ya penggorengannya, sutilnya, wajannya ya. Kemudian yang pertama kita panaskan dulu ya. Kalau ibu langsung makan belum buat bisa tidak? Sama seperti kayak tadi yang ibu bilang kalau makan lewat mana? Dari mulut nanti masuk ke perut. Dari perut kalau sudah disisa dibuang lewat anus. Jangan sampai ke anus. Nah tapi kalau ibu balik makannya dari anus, kira-kira bisa nggak? Atau makannya dari perut dulu? Bisa nggak? Bisa tidak? Berarti harus apa? Nah, berarti harus apa tadi prosesnya? Harus dari mulut. Nah, itu harus berurutan. Tidak boleh diacak. Nah, sekarang coba kalian buka LKPD yang membuat jus jambu. Dan membuat jus jambu. Nah ini kalian nanti potong, kemudian beri nomor, kemudian tempelkan di sini. Ya, dipotong, beri nomor, kemudian disusun di. Ya berarti tinggal dipotong aja. Nanti tempelinnya di sini. Harus berurutan ya, sesuai urutan. Ya nanti disusun kayak gini, nanti kan tidak berurutan nempelnya. Nanti kamu tempelinnya di sini. Ini nanti nomornya di sini. Ini kan potonglah gambar, kita potong dulu, kemudian beri nomor, baru ditempel di sini secara. Oke, kelompok flamingo sudah selesai.
polanya habis hancur gua. Loh. Iya. Loh. Bintang coba. Sudah? Ya. Lihat, lihat polanya. Bisa. Nah, yuk lagi. Lihat polanya. Sudah kita coba ya, kelas? Yes. Oke, silakan dulu. Tadi kita sudah mencoba game tentang shape ya atau bentuk. Yang pertama kita harus pisahkan dulu dia bentuknya ya. Gambar bentuknya, kemudian pahami polanya, baru kita susun berdasarkan yang diminta. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Polanya sudah bisa semua? Bisa? Ya. Kelas? Sudah. Yang pertama, jika ada masalah yang banyak seperti itu, maka kita harus pisahkan terlebih dahulu ya. Pisahkan antara alat dan bahan. Kemudian cara kerjanya baru kita susun secara berurut-urutan. Nah, tadi berpikir komputasional itu apa, Nak? Berpikir komputer. Berpikir seperti komputer. Ada berapa langkah yang harus kita lakukan? Komputasional ada 4. Yang pertama apa? Dekomposisi. Kita buat pecah-pecah dulu masalahnya ya. Yang kedua, iya kita pahami polanya, amati polanya, semua ada polanya. Yang ketiga, tadi apa? Abstraksi. Ambil yang penting ya, yang penting-penting saja. Jika tidak penting, tidak perlu kita tulis. Dan yang terakhir tadi apa?
biasa kita pakai ya. Jadi untuk hari ini kita cuma